Shalom Tiberias, boleh kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sama-sama kita percaya, sama-sama kita berdoa di pagi hari ini. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita. Kita percaya saat hadirat Tuhan kita rasakan, kita nikmati. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan Yesus terjadi atas setiap kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus mulai setiap nyanyian kita. Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kembali di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus masih berikan setiap kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru, untuk menikmati nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, namun kami percaya semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan, semua karena perkenanannya Tuhan Yesus nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sekalipun ada masalah, pencobaan, pergumulan hadir di tengah-tengah kami, kami bersyukur Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan sampai dengan saat ini kami ada semua karena bukti kasih Tuhan, semua karena bukti penyertaan Tuhan begitu sempurna atas hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk kami datang menyembah Tuhan, untuk kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di pagi hari ini, di tempat ini, dimanapun kami berada, setiap jemaat Tuhan yang tersambung via live streaming, kami boleh merasakan ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan saat kami datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu Tuhan Yesus, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama di pagi hari ini umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Sejenak tutup matamu di hadapan Tuhan. Pandang setiap kebaikan Tuhan, pandang setiap campur tangan Tuhan. Kita mau pandang kemuliaan Tuhan, kita mau pandang wajahnya Tuhan Yesus. Lewat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita pagi hari. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Dengan hati bersyukur sama-sama. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu.
tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan tinggal dekat-Mu setiap saat kebaikan Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bersyukur sambil angkat tangan kita dua-dua Tiberias. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku kami terima karunia-Mu bagi hari ini Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa yang baik. Bapakku Tuhan, mari angkat tanganmu dua-dua tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Pagi hari ini bawa syukur, bawa sembah kita bagi Tuhan Yesus. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Angkat tinggi tanganmu, bersyukur. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, untuk kesetiaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, kami bersyukur. Dengan syukur atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap kasih setia-Mu bagi hidup kami Tuhan.
tutup matamu sama-sama umat. Angkat tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur dari hatimu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yang mau bersyukur lebih lagi, kita bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, angkat tangan berdua-dua. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kasih-Nya Tuhan Yesus semakin nyata. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik. Terima anugerah Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kebaikan Tuhan, terima karunia-Nya yang baru bagi setiap kita. Kami bersyukur. Kepadamu Bapa. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi umat Tuhan. Bapa
sembah-Mu di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini. Terus ungkapkan rasa syukur kita pagi hari ini di hadapan. Terus naikkan rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan Yesus. Sebab kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami sadari. Semua bukan karena kami kuat, semua bukan karena kami mampu, tapi semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena kebaikan-Nya Tuhan, semua karena Tuhan Yesus setia bagi kami. Maka lebih lagi kami mau datang menyembah Tuhan, lebih lagi kami mau datang bersyukur untuk setiap kasih-Nya Tuhan, untuk setiap kebaikan-Nya Tuhan, untuk kesetiaan-Nya Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, umat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang mau bersyukur, mari angkat suara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau yang selalu memampukan, Kau yang selalu menopang kami. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yang bersyukur punya Allah yang setia. Kasih tepuk tangan di atas kepala. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau setia, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu dua-dua, ini apa Tuhan? Kita bersyukur punya Allah yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, yang bersyukur anak-anak kita. Kau Bapa-Ku yang setia. Sorak-sorai, kasih tepuk tangan yang bersyukur. Punya Allah yang setia, yang selalu ada, yang selalu menopang setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, buat hadirat Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus beri. Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Biarlah setiap nyanyian penyembahan kami Tuhan Yesus boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus di tempat ini. Di hati kami, dalam hidup kami, hanya satu nama saja yang dipermuliakan, hanya satu nama saja yang selalu kami puji, kami sembah, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur lebih lagi sama-sama di pagi hari umat Tuhan. Kita katakan amin. Kita bersyukur di hadapan Tuhan hari ini. Dia baik, amin. Dia setia dalam hidup kita, amin. Puji nama Tuhan. Kita tepuk tangan meriah buat Tuhan.
Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Satu keluarga Tuhan Yesus. Kamu datang kembalinya, amin. Haleluya, haleluya. Datanglah kembali. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur. Beraulah pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dan bersorak-sorai, dan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi datanglah kembali kami. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur. Geraklah pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena Dia baik, amin. Masuk ke orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kita bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita nyatakan kebaikan Tuhan.
namanya, pujian belasan kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini sudah dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiap belasan kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini sudah dengan sehati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat tanganmu nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih sebelah buat menyalakan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat tanganmu, nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dengan lebih sungguh lagi nyatakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab
anugerahnya kekal selamat. Puji Tuhan Yesus, Dia sungguh baik buat setiap kita, teramat baik, gak pernah berubah dalam hidup kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk buat saudara kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darnil Pariaji, dengan tema berpadanan dengan segala yang ada. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya hidup ini sederhana saja, tapi kitalah yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi ruwet. Jadi tidak bisa berkata cukup pada keinginan diri kita sendiri. Kita harus sadari bahwa hidup itu adalah soal pilihan atau keputusan. Mari saudara kita menata hidup kita dengan benar dan mulai berkata cukup, memiliki rasa cukup. Mari kita jalin hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan syukuri apa yang ada pada diri kita sebagai berkat daripada Tuhan Yesus. Keserakahan adalah ketika kita terlalu ingin memiliki segala-galanya dan tidak mau juga berbagi dengan orang lain. Kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita dan merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Orang yang bermurah hati akan selalu diberkati Tuhan. Terus belajar dan untuk tidak khawatir akan masa depan. Jangan biarkan kekhawatiran menjadi penghalang iman kita kepada Tuhan Yesus, tetapi bawalah dalam doa segala permintaan dan khawatir kita, karena Tuhan mampu menyediakan segalanya. Orang yang dapat menguasai diri mampu memutuskan untuk membatasi keinginan dan menyatakan cukup atas semua keinginan, dan itu adalah bukti kedewasaan rohani. Kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah dasar dari segala berkat yang akan kita terima. Sebab tanpa Kristus kita tidak punya akses kepada kekayaan dan kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita kasih Ibu Pendeta Darnil Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca suara Gembala Sidang kita kasih Ibu Pendeta Darnil Pariaji pada hari ini, Minggu 10 Agustus 2025 dengan tema Apakah Gereja Itu? Menyambut hari ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia ke-35 tahun dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Romawi pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Gereja Tiberias Indonesia. Berkatilah semua jemaat, pengerja, koordinator dan para pengkhotbah Gereja Tiberias. Berkati kami semua agar terus mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Agar kami semua menjadi warga sorga, selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, apakah gereja itu? Gereja bukanlah bangunan. Bangunan adalah tempat kita untuk bergereja. Tetapi gereja yang sesungguhnya, kita ini manusia yang percaya Yesus. Kitalah gereja itu, tempat Allah mau berdiam di dalam kita dan bekerja lewat kita. Kita adalah bait Allah dan kita harus kudus. Karena Allah kita kudus adanya. Apakah gereja itu? Yang pertama, gereja adalah wadah untuk beribadah. Ibrani 10 ayat 25. Kita beribadah bersama adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengajar kita untuk ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, untuk saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya. Filipi 4 ayat 9. Gereja pada dasarnya menyediakan pengajaran dan pembinaan rohani, serta memperkaya pemahaman kita akan firman Tuhan dan menginspirasi hidup yang lebih berarti. Saat kita ibadah mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan dan mendapatkan jawaban. Yang ketiga, gereja adalah untuk melayani sesama. Matius 20 ayat 28. Gereja adalah tempat di mana kita dapat belajar saling melayani, serta membangun komunitas dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Gereja adalah tempat kita mengasihi Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa. 4 kesimpulan, gereja adalah orang percaya yang bersekutu dalam iman, dibentuk, dibina dalam firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Juga tempat di mana kita dapat belajar saling melayani dan membangun.
Gereja adalah wilayah kekuasaan Tuhan Yesus. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 12-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meniru jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa, kita siapkan hati, kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Untuk kesempatan kami Tuhan bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Menaikkan setiap syukur kami di hadapan Tuhan. Mengingat setiap kebaikan Tuhan. Mengingat setiap kemurahan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan pastinya firman Tuhan digenapi atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Semua karena darah-Mu Tuhan Yesus kami ditebus. Semua karena darah-Mu Tuhan Yesus kami diampuni. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Damai dan harapan kami. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkanku hanya oleh darah
Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar pada pagi hari ini. Kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan kami beribadah kepada-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami berada karena kebaikan Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang layak disembah. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan Yesus yang telah menyertai kami dan mengantarkan kami di tempat ini. Juga jemaat Tuhan di live streaming beribadah pada pagi ini, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Firman Tuhan memberkati kami, firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa damai sejahtera, mengubahkan hidup kami, menyelamatkan kami. Kami imani firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu masalah, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami terjadi bagi keluarga kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Kembali dari mimbar ini kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan di live streaming Jemaat di Gading Nias. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur beribadah pada pagi ini? Siapa yang percaya pulang beribadah, doa-doanya dijawab Tuhan? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kembali kasih salam lagi kanan kirinya, depan belakangnya dengan senyum. Katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan, jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita bersama-sama. Saya mengajak saudara kita pagi ini membuka bersama-sama dari satu Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-18, ayat 7 dan 8. Saudara yang membuka dari HP silakan diketik HP-nya. Puji Tuhan, ya, diketik di Alkitabnya. Haleluya, kita buka sama-sama Alkitab kita. Alkitab buku boleh, Alkitab HP boleh. Puji Tuhan. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Bersama-sama saudara kita baca, karena 2 ayat saja saya ajak kita semua untuk sama-sama membacanya. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca ayat 7. 1, 2, ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Saudara, ayat ini mengingatkan saudara dan saya betapa pentingnya iman di dalam hidup orang percaya. Ya saudara, betapa pentingnya saudara dan saya kita terus percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Siapa yang percaya mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya? Haleluya. Tetaplah percaya, tetaplah beriman. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Pagi hari ini saudara Bapak Ibu, ya Lukas 18 ini saudara, latar belakangnya sedikit kalau saudara baca lebih lengkap di rumah. Ada seorang janda tua, ya saudara, yang dia datang terus memohon kepada seorang hakim yang Alkitab katakan hakimnya tidak benar, hakimnya tidak berkenan di hadapan Allah. Hakim ini saudara hakim yang selalu berbuat curang, ya, hakim yang menindas orang-orang kecil, ya, berbuat semena-mena. Tapi kenapa saudara Bapak Ibu janda ini datang terus-menerus kepada hakim ini? Ya, karena saudara janda ini saudara, ya dia melihat hakim ini adalah seorang pemimpin, ya, dan dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Allah melalui hakim ini, dia memohon tentang suatu permintaannya, ya. Dan hakim ini saudara awalnya dia tidak
ya memperdulikan perempuan ini, janda ini. Ya tapi lama kelamaan hakim ini melihat, ya kok janda ini kok datang terus, ya memohon sesuatu, ya dan terus meminta, tidak bosan gitu saudara. Ya dia terus datang secara ya bertekun meminta kepada hakim ini, dan akhirnya karena ia melihat bahwa perempuan ini, janda tua ini, dia datang dengan tekun, ya tidak bosan, tidak berhenti, tidak putus-putusnya, akhirnya hakim ini memberikan apa yang menjadi permintaan dari janda ini saudara. Mengajar kepada saudara dan saya bahwa apa? Ya hakim yang tidak benar saja, hakim yang semena-mena saja di dunia, di bumi, ya tahu saudara, ya memberikan apa yang diminta dengan tekun, dengan tidak putus-putusnya oleh seorang janda ini saudara. Apalagi Bapamu yang di sorga. Bapamu yang di sorga tahu apa yang hari-hari ini kau doakan, apa yang hari-hari ini engkau cita-citakan, apa yang kau harapkan. Pegang janji Tuhan itu, percayalah penuh, teruslah maju, teruslah berdoa, teruslah berharap, jangan berhenti, jangan tawar hati. Sebab ada waktunya jawaban doa itu diberikan kepada saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, terus berharap. Katakan bersama saya, terus berdoa. Amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar saudara tentang push. Ya, satu kata dengan satu singkatan, pray until something happen. Ya, push, P-U-S-H, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Katakan amin. Berdoalah seperti yang tadi saya sampaikan saudara. Ya kadang kita manusia, kadang kita orang Kristen. Pak sampai kapan Pak kita berdoa? Pak sampai kapan Pak saya terus harus berharap? Saya sudah lama Pak berdoa. Saya sudah lama Pak berharap. Hari ini saudara dan saya kita akan belajar. Ya saudara, mengapa saudara dan saya kita harus terus berdoa. Walaupun kadang-kadang kita berpikir ya kapan ya, sudah lama ya, atau adakah jawaban doa itu bagi saudara dan saya. Ya hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara Bapak Ibu. Apa yang menghalangi biasanya bicara tentang doa, orang Kristen itu nggak asing. Ya sudah tentang doa. Tapi ada beberapa faktor yang menghalangi orang percaya berdoa. Pertama, dosa yang tidak diakui. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya saudara, itu sebabnya saudara boleh catat ya saudara. Itu sebabnya ketika kita berdoa, mari saudara dan saya, berdoa itu bukan hanya meminta. Berdoa itu ada ucapan syukur di dalamnya. Dan berdoa juga ada pertobatan di dalamnya. Kalau berdoa hanya meminta, ya mohon maaf saudara, makanya banyak orang Kristen yang bilang, Pak saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena hanya meminta. Ya saudara, bahwa ketika saudara dan saya berdoa, jangan lupa kita juga memohon ampun, memohon tuntunan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, karena ada hati yang tidak percaya atau ragu. Di saat kita berdoa, saudara dan saya harus percaya. Katakan amin. Ada lagu yang bilang, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat terjadi ketika hatimu tidak ragu. Amin. Yang ketiga, apa yang menghalangi orang berdoa? Motivasi yang salah. Saya pernah ketemu nih saudara Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu di sini di tempat ini. Ada satu anak muda laki-laki, Pak Pendeta doakan saya jadi manajer. Ya, oh amin, puji Tuhan. Saya senang ketemu sama orang yang semangat, yang punya iman gitu saudara. Jadi kenapa? Ya ketika dia datang dengan iman, dengan percaya, ya saudara, doa kami sama ya satu frekuensi. Sehingga apa saudara? Naik ke atas dan turunnya adalah mujizat. Katakan amin. Ketika saudara dan saya datang pada Tuhan, ya pastikan motivasimu murni, motivasimu tulus benar di hadapan Tuhan. Ya awalnya anak muda ini berkata, Pak tolong doakan supaya saya naik jabatan. Ya saudara, di tengah-tengah saya berdoa tiba-tiba dia katakan, karena Pak Pendeta belum selesai. Oh iya, bagaimana? Karena Pak, manajer yang sekarang Pak, itu orangnya jahat Pak. Supaya Tuhan jatuhkan dia. Oh tunggu dulu saya bilang. Darah Yesus saya bilang. Ya angkat saya supaya yang lama diturunin. Waduh. Ya saudara, saya katakan kepada orang ini, ya bagian itu adalah bagiannya Tuhan. Ya saudara, bagian saudara dan saya adalah hidup percaya. Bagian saudara dan saya adalah hidup ya bawa hati kita setulus-tulusnya, sebersih-bersihnya di hadapan Tuhan.
Jika motivasimu benar, saya percaya bahwa Tuhan pun tidak akan menahan. Tuhan pun tidak akan mengulur waktu. Amin. Alkitab tadi katakan, saudara, adakah dia mengulur-ngulur waktu? Tuhan tidak pernah menahan berkatnya atas saudara dan saya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Tapi ada waktu Tuhan diberikan kepada orang-orang yang tulus. Yang kelima, saudara, yang keempat, tidak mengampuni orang lain. Ini juga salah satu penghalang. Ya, ketika saudara dan saya meminta sesuatu kepada Tuhan, ya kita datang dengan hati yang tulus. Mari saudara dan saya, kita juga berjuang, kita berusaha. Ya, saudara, ampunilah sesamamu sebagaimana saudara dan saya kita diampuni oleh Tuhan. Saya yakin, saudara, saya percaya ya bahwa doa-doa saudara dan saya pasti dikabulkan Tuhan. Amin. Memang saya ngerti, saudara, secara manusia tidak mudah, saudara ya. Tidak segampang itu kalau orang bilang. Tapi percayalah ya, sikap hati yang mengasihi, mengampuni akan membuka jawaban-jawaban doa bagi orang-orang percaya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ya ketika orang, maaf ya saudara, ketika orang berkeras hati, mohon maaf saudara, semakin berkeras hati, semakin lama jawaban doanya. Itu sebabnya rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, dialah pasti Tuhan yang akan memberkati kita. Yang berikut, ya, yang menjadi penghalang orang berdoa, ya karena apa? Karena tidak berjaga-jaga, lalai, kurang waktu untuk berdoa. Berjaga-jaga, waspadalah saudara dan saya di zaman akhir ini, ya kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Sekali lagi saudara dan saya diingatkan berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Katakan bersama-sama saya, berjaga-jaga berdoa. Ya, coba bilang sama kanan kiri saudara, berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang. Sebagaimana film itu bagus, berdoa juga harus disukai. Katakan amin. Ada banyak orang suka nonton film. Wah, bagus nih Pak Pendeta filmnya. Ya, bagus nih Pak, ya tontonannya. Tapi ada banyak orang yang lupa, saudara Bapak Ibu, ya film bagus, ya suka nonton tapi nggak suka berdoa. Ya, orang Kristen kalau nggak suka berdoa berbahaya. Orang Kristen, ya mohon maaf saudara, kalau tidak menyenangi doa berbahaya. Ya, dan hari ini saudara dan saya, kita di akhir zaman. Saudara dan saya banyak melihat tanda-tandanya. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang berdoa berjaga-jaga. Amin. Yang terakhir adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak menuruti kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya percaya penuh, saudara dan saya, kita yang menjunjung tinggi firman Tuhan, kita yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Keperluanmu, kebutuhanmu, doa-doamu dijawab Tuhan. Yang sakit sembuh, doa-doamu datang pada Tuhan. Yang gagal berhasil, masa depanmu indah, diberkati naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Siap diberkati lebih lagi, amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, ketika jawaban doa belum datang, apakah kita berhenti atau terus berdoa? Yang pertama, ya saudara, pray until something happen. Pray yang pertama, doa adalah satu hubungan, bukan hanya sekedar permintaan, bukan hanya meminta, tapi hubungan. Semua katakan hubungan. Iya, hubungan saudara Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Iya saudara, doa adalah hubungan. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harusnya saudara dan saya, kita menyikapi doa adalah yaitu satu bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa terpisahkan. Yuk kita lihat Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Ya, mungkin saudara familiar dengan ayat ini. Sama-sama kita lihat Alkitab, kita buka bersama-sama Mazmur 91 14 sampai 16. Sungguh, ya Mazmur ini yang nulis Musa saudara. Sungguh, ya artinya sungguh itu artinya benar, ya hatinya melekat kepadaku. Kunya besar, artinya Allah ini yang sedang berkata, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yuk kita baca bersama-sama ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Haleluya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini adalah bonusnya. Akan kuperlihatkan keselamatan daripadanya. Amin.
Ya saudara, saudara dan saya akan melihat ya bonusnya. Bonusnya ini di ayat 16. Tapi ayat 14 perhatikan saudara, hatinya melekat kepadaku. Hati yang melekat akan menghasilkan rahasia kerajaan sorga. Apa rahasia kerajaan sorga? Hidup kekal. Katakan sama-sama, hidup kekal. Ya, maka kalau Allah berjanji hidup yang kekal diberikan kepada saudara dan saya, maka hidup yang di dunia hari ini saudara dan saya pasti terpenuhi. Apa itu Pak Pendeta? Sehat, umur panjang. Yang sakit sembuh, keperluanmu dicukupi Tuhan, anak-anakmu diberkati, studimu berhasil, yang bekerja berhasil, naik jabatan, usahamu berkembang ke kanan ke kiri. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Tapi hari ini saudara dan saya diingatkan sekali lagi saudara, doa adalah hubungan. Jangan berdoa ketika lagi susah saja. Jangan berdoa kalau lagi sulit saja. Jangan berdoa kalau lagi makan saja. Ya kalau doa lagi makan doang wah repot nih saudara. Udah doanya makan doang, udah gitu doanya cepet lagi. Yesus Kristus, amin. Itu apa yang didoain. Ya saudara, sebaliknya, ya saudara, ada orang yang doanya cepet banget, ada orang yang doanya panjang kali lebar. Ya saudara, padahal doa tidak, mohon maaf saudara, tidak mengecilkan ya. Ya artinya saudara, ya kalau kepanjangan juga, contoh orang doa mau makan, kepanjangan ya orang udah kelaparan sudah Bapak Ibu. Ya saya di tempat asal orang tua saya, ya saudara, kami datang waktu itu saudara, kami pulang kampung ke sana saudara. Wah, ya ada satu bapak saudara, doanya panjang kali lebar. Di depan kami di meja makan, waduh itu udah ada ikan, ada babi rica, ada brenebon, ada ayam. Waduh saudara, ya bapak ini doanya, Tuhan berkati RT kami, RW kami, kelurahan Tuhan, kecamatan. Aduh saya ngintip, aduh Tuhan itu babi ricanya udah manggil-manggil saya. Ya, ayamnya seakan-akan udah ngomong kepada saya, ayo ambil aku. Aduh, ya puji Tuhan ya saudara, berdoa bagi sesama itu baik, katakan amin. Tapi ada konteksnya, ada waktunya, amin. Kalau saudara berdoa puas untuk bangsa dan negara, amin, puji Tuhan. Dalam masa-masa contoh ya, doa semalam suntuk, nah itu saudara. Doa di rumah, doa makan saudara, ya bangsa dan negara, waduh saudara ya. Waktu buka mata orang udah pada makan semua. Iya saudara, itu sebabnya hari ini saudara dan saya diingatkan bahwa melekat kepada Tuhan itu adalah satu keharusan bagi orang percaya. Amin, hatinya melekat, maka doa-doamu dikabulkan Tuhan. Iya saudara, Alkitab tadi katakan di ayat 15, bila ia berdoa kepadaku, seruan adalah doa, aku akan menjawab, katakan amin. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan dan aku akan meluputkan dan memuliakannya. Diluputkan dari apa? Dari mara bahaya, dari celaka. Diluputkan dari apa? Dari segala rancangan-rancangan jahat. Itu sebabnya saudara dan saya, mari bergaul. Ya, sama-sama dengan saya katakan bergaul dengan Tuhan. Iya. Jadikan doa bukan hanya keperluan, tapi gaya hidup. Saya catat di sini, doa yang sejati bukanlah mencoba mengubah kehendak Tuhan, tetapi menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Ya saudara, bahwa ada keselarasan hati dengan Tuhan. Kita akan lihat nanti bagaimana kita menyelaraskan hati dengan Tuhan. Maka ketika hati kita selaras dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan nyatakan rahasia kerajaan sorga. Tuhan akan nyatakan kehendaknya. Kalau kita bergaul, hati kita melekat. Ya, hati yang melekat artinya, maaf ya saudara, doanya nggak cuma sekali-sekali. Doanya harus terus menerus. Kita harus punya, orang Kristen harus punya jam doa di dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih daripada doa pagi dan lebih daripada doa malam. Lebih daripada doa makan. Amin. Tapi saudara dan saya, kita harus sediakan waktu yang khusus bersama dengan Tuhan untuk berdoa. Mari saudara dan saya berjuang. Kenapa? Karena waktu-waktu ini kita tidak pernah mengerti. Pak, tapi saya jualan, saya sibuk. Pak, saya kerja. Saya paham, saudara Bapak Ibu. Tuhan juga tidak pernah menuntut di dalam Alkitab ini ada ayat engkau harus berdoa 2 jam. Enggak ada ayatnya. Tuhan tidak pernah menuntut kepada saudara dan saya, engkau harus bersekutu denganku 1 hari, 1 jam. Tidak ada ayatnya. Yes, tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Yesus berkata,
Iya saudara, tidak bisakah saudara dan saya memberikan waktu kita kepada Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk saudara dan saya. Tubuhnya, darahnya diberikan supaya saudara dan saya tidak mati. Supaya kita hidup, supaya kita panjang umur, sempurna sehat. Kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Kita lihat Yeremia 33 ayat yang ketiga. Satu ayat. Berserulah kepadaku, kata Allah, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan pasti menjawab, katakan amin. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Ya saudara, berserulah, berdoalah kepadaku. Ya, ada banyak orang yang Tuhan, saya bingung, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Alkitab katakan, berdoalah, berserulah kepada Allah. Mintalah petunjuknya, katakan amin. Ketika engkau bingung, ketika engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Seringkali saya banyak ketemu sama jemaat seperti itu. Pak, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, seringkali banyak orang datang dulu kepada manusia, baru datang kepada Tuhan. Saudara, datanglah kepada Tuhan dulu. Setelah itu ngobrol sama bestimu, silahkan. Ngobrol, cari tahu kepada pakar, kepada orang mungkin yang mengerti tentang apa yang kau hadapi, silakan, tidak salah. Tapi pertama saudara dan saya, carilah wajahnya, carilah hadiratnya. Ketika saudara dan saya terus membangun bersama dalam hadirat Tuhan, membangun doamu, hubunganmu, saudara, Alkitab yang katakan bahwa Allah akan memberi tahu kepada saudara dan saya hal-hal besar yang tidak terpahami. Siapa yang percaya dalam hidupnya, dalam doanya dinyatakan hal-hal besar, perkara-perkara ajaib yang saudara dan saya tidak pahami. Katakan amin. Itu sebabnya bagaimana kita bisa mengerti, kita bisa mendapatkan perkara-perkara yang tidak kita pahami, hal-hal besar itu, perkara-perkara ajaib itu. Saudara dan saya tadi saya katakan, mari selaraskan hati kita kepada Tuhan. Saya catat di sini, maksud dari menyelaraskan hati dengan Tuhan, yang pertama mengutamakan kehendak Tuhan. Yes, mari saudara dan saya kita cari wajah Tuhan di atas kehendak pribadi kita. Ya saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus mengajar itu saudara. Di mana? Ini kan doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara dan saya kita diajar di dalam berdoa, ya saudara, mengutamakan kehendak Tuhan. Biarlah kehendakmu ya Tuhan yang jadi di atas setiap keinginan pribadi kita. Menyelaraskan hati bersama dengan Tuhan, belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Ya, sudut pandang itu kalau bahasa zaman sekarang anak-anak muda bilang POV. Nah, iya saudara, ini om tante kalau nggak ngerti POV itu artinya point of view. Nah itu saudara, point of view itu apa? Sudut pandang. Seringkali kita manusia, kita punya sudut pandang yang sangat berbeda. Ya saudara, kenapa? Karena memang benar, apa yang kita lihat bukan yang dilihat Tuhan. Apa yang Tuhan lihat, ya seringkali bukan yang kita lihat. Ya, apa yang manusia lihat, Tuhan ya pengen cepet. Ya, siapa orang yang mau nunggu jawaban doa lama-lama? Enggak ada. Semua orang Kristen pasti pingin doanya dijawab cepat. Yang setuju katakan haleluya. Iya saudara, semua orang pasti pengen selesainya cepat. Menghadapi masalah persoalan pasti pengen cepat. Doanya cepat dijawab. Tapi tahukah saudara, seperti yang saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, Tuhan lebih tertarik untuk membentuk karakter kita di dalam Tuhan. Karena kalau di dalam Tuhan, jawaban doa itu pasti. Di dalam Tuhan berkat itu pasti. Di dalam Tuhan keselamatan itu pasti. Di dalam Tuhan keberhasilan itu pasti. Saudara dan saya melihat keberkat, kemurahan, beruntung dan berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan mau, sudah Bapak Ibu, sementara kita menantikan menantikan jawaban doa, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kenapa? Karena hubungan itu yang akan memberkati, yang akan membuktikan bahwa setelah itu doa-doamu pasti akan dijawab Tuhan. Orang kalau datang kepada Tuhan hanya berdasarkan berkatnya, suatu hari kalau berkatnya belum terjadi bisa kecewa. Tapi kalau orang datang kepada Tuhan berdasarkan hubungan, saudara dan saya, apapun yang terjadi atas musim hidupmu, situasi keadaan yang saudara dan saya hadapi, kita tetap bisa mengucap syukur dan tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Iya saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa gak baik. Manusia bisa gak baik, tapi Tuhan selalu baik. Katakan amin.
Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Kita tanpa Tuhan, nol kasihan. Halo, debu tanah. Itu sebabnya saudara dan saya hari kita diingatkan, saudara dan saya mari kita belajar melalui firman-Nya, bukan dari perasaan atau logika semata, tapi dari sudut pandang firman Tuhan. Apa ya yang Tuhan mau dari hidup saya? Ya, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Kembali lagi, go back to your Bible. Kembalilah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun saudara dan saya. Bagaimana kita harus bertindak. Bagaimana kita harus berpikir. Bagaimana saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, menyelaraskan hati kita. Yang ketiga, miliki hati yang mau dibentuk oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga doa kita fokus pada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan, bukan apa yang kita mau terima. Tentunya saudara, kalau kita minta pada Tuhan, ya saya percaya apa yang kita minta ya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya saudara, kalau saudara berdoa, Tuhan berkati kami agar kami punya rumah. Saya percaya bahwa itu adalah janji Tuhan. Ya Tuhan janji saudara dan saya punya rumah di bumi, rumah di sorga. Sebagaimana Tuhan udah janji ada rumah di sorga bagi saudara dan saya. Rumah di bumi pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berikan. Keluargamu, keluargaku tidak miskin bangkrut. Diberkati sempurna sehat. Suatu hari dibangkitkan akhir zaman. Penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya doa-doanya dijawab Tuhan dalam hubungannya bersama dengan Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Hari ini kita belajar, ya saudara, ketika jawaban doa belum datang, ya apakah kita berhenti atau kita terus berdoa? Ya pray. Yang kedua, until. Until ini saudara artinya saudara bicara tentang waktu. Tetaplah berdoa, jangan menyerah. Ya, jangan tawar hati, jangan marah, tapi tetaplah berdoa karena ada upah bagi jerih payah setiap orang-orang percaya. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, ada upah bagi jerih payahku. Amin. Ya saudara, ada upah bagi jerih payah setiap saudara dan saya. Sama-sama hari ini saudara dan saya kita diingatkan kembali ya bahwa saudara dan saya tetaplah, tekunlah. Lakukanlah itu terus menerus. 1 Tesalonika 5, 17 sampai dengan 18. Bahwa Allah melihat kesetiaan. Ya saudara, Tuhan memperhatikan kesetiaan saudara dan saya. Tetaplah berdoa, ayat 18 kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, tetaplah berdoa. Ya, saudara dan saya tetaplah kita datang pada Tuhan, jangan tawar hati. Ya, karena apa saudara? Ketika orang tawar hati, biasanya di sana ada celah. Ya, akhirnya apa? Orang tidak mau berdoa. Orang tidak mau datang beribadah. Orang tidak mau datang kebaktian. Tapi percayakah saudara bahwa Roh Kudus akan mengingatkan saudara dan saya dalam setiap keadaan, situasi kehidupan kita. Amin. Sehingga buah daripada tetap berdoa, saudara dan saya dibawa oleh Roh Kudus untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur itu perintah Tuhan. Yes, bukan pilihan. Mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Tetaplah berdoa. Ya, saudara, tetaplah saudara dan saya hari ini datang kepada Tuhan karena percayalah. Ketika doamu terus datang kepada Tuhan, ketika hatimu terus datang kepada Tuhan, seperti seorang perempuan yang tadi di ayat pembuka, saudara, seorang janda tua tadi, saudara. Dia tidak peduli apa kata hakim, dia tidak peduli apa kata orang, dia tetap datang dan dia tetap memohon. Terus menerus, akhirnya hakim ini saudara, manusia yang banyak salahnya, hakim yang banyak salahnya, dia melihat bahwa janda ini kok tekun banget ya. Ya, ibu ini, perempuan ini kok benar-benar tidak memperdulikan yang lain, tapi benar-benar tekunnya. Saudara, percaya, ada hasil yang manis pada ketekunanmu. Katakan amin. Iya, saya banyak membaca ya saudara, cerita-cerita biografi orang-orang hebat, orang-orang yang sukses di bidangnya. Ya, salah satu kunci kesuksesan mereka adalah tekun, saudara. Mereka tidak pernah menyerah. Ya, saudara tahu ada ayam goreng cepat saji yang namanya KFC, ya saudara. Ayam goreng cepat saji itu saudara, penemunya ya yang menemukan produk itu saudara, bukan orang muda, bukan seorang Opung Doli. Nah, itu saudara.
seorang popoh, ya saudara, yang namanya Colonel Sanders. Tahukah saudara, waktu ayam gorengnya diterima oleh masyarakat banyak, umur dia berapa? Kurang lebih 65 tahun. Orang bertanya, waktu umur 20 kemana? Umur 20 dia berjuang, dia berusaha. Dia mengalami penolakan, iya. Ya, dia mengalami tidak disukai, iya. Tapi dia tidak menyerah. Dia datang terus, dia bekerja terus, dia berusaha terus. Sehingga pada waktunya, akhirnya segala ketekunannya berupah manis. Saya berdoa, setiap ketekunanmu berdoa, pasti akan ada hasil yang manis, upah yang manis di ujung jalan sana. Saudara dan saya melihat berkat kasih anugerah Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Gembala sidang saudara dan saya mengajar setiap kita, tidak ada doa di dalam nama Yesus yang sia-sia. Berdoalah dengan tekun, berdoalah bertalu-talu. Saudara pernah dengar kata bertalu-talu? Bertalu-talu itu artinya saudara enggak berhenti. Iya saudara, continue, bertalu-talu. Ya, ucapkan yang benar, ucapkan yang sesuai dengan imanmu, ucapkan firman Tuhan. Percayalah penuh, saudara dan saya akan melihat kasih setia Tuhan digenapi atas kehidupan kita. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama saudara kita buka Alkitab kita, Yakobus 5 ayat 16. Setelah ini kita siapkan hati kita untuk sama-sama terima perjamuan kudus dan diurapi dengan minyak urapan. Sama-sama kita lihat, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, besar kuasanya. Iya, tapi berjuanglah dalam kebenaran. Amin. Siapa yang percaya doanya dijawab Tuhan Yesus? Yes, apapun doamu. Hari ini saya mungkin gak tahu pokok doa saudara apa, tapi Tuhan tahu. Iya, saudara, percayalah kuasanya besar, menyertai dan mengabulkan setiap doa saudara dan saya. Tapi jangan lupa, di sana dikatakan doa orang yang benar. Mari saudara dan saya kita berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab selebih boleh ditampilkan kembali. Ayat ini mengatakan di awalnya saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Mengaku dosa artinya saudara dan saya, kita harus datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa. Setiap saudara dan saya percaya doa-doa kita dikabulkan kalau kita datang mau dibentuk oleh Tuhan. Mari berjuang, mari tinggalkan yang lalu, lupakan yang lalu, pandanglah ke depan. Ada upah yang indah bagi saudara dan saya. Mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dikerjakan bagi saudara dan saya. Tidak ada pernah kata terlambat bagi setiap orang-orang yang mau datang percaya, yang mau datang berubah, yang mau datang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Saya catat di sini, ya saudara, yang terakhir, doa mungkin tidak selalu mengubah situasi kita seketika, tapi doa selalu mengubah kita setiap kali. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya sampai hari ini boleh ada karena kuasa doa. Oh haleluya. Amin. Roh Kudus akan membawa saudara dan saya, kita mengalami pembaharuan setiap hari. Itu sebabnya bergaulah dengan Roh Kudus. Mungkin ada jawaban-jawaban doa yang tidak langsung. Ya, tidak langsung dijawab, tidak langsung dialami. Tapi saya percaya saudara Bapak Ibu, sebagaimana Allah menuntun bangsa Israel, ya saudara, 40 tahun terputar-putar di padang gurun, ya saudara, itu gak mudah. Sebagaimana Allah yang sama menuntun Abraham untuk mengalami berkat kebaikan Tuhan. Abraham mempunyai seorang anak ketika umurnya 100 tahun, itu gak mudah. Ya saudara, sebagaimana Allah menuntun Nuh membangun bahteranya. Tahukah saudara bahwa bahteranya Nuh itu jadi dalam puluhan tahun? Ya saudara, kira-kira 70 sampai 75 tahun. Bahtera Nuh itu jadi bukan seminggu saudara, bukan 1 bulan. Ya, tapi ada waktu yang mengajar Nuh untuk tetap percaya, tetap beriman, dan tidak tawar hati dengan janjinya Tuhan. Ya, ada orang yang bilang Tuhan suruh, Tuhan katakan begini, tapi mana Tuhan? Ya saudara, sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Yes, jangan biarkan hatimu kuasai oleh kekecewaan, oleh amarah. Ya, saudara. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh ketidakpercayaan. Percayalah penuh. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya doanya akan mendatangkan rencana yang indah, rancangan baik atas hidupnya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan.
Saudara, berapa minggu yang lalu saudara saya ketemu seorang ibu. Ibu ini saudara dia datang beribadah di TPRS Mangga 2. Waktu berdoa altar call saudara, ibu ini ya hanya minta doakan, Pak tolong doakan kesehatan, pekerjaan. Ya, ternyata saudara ada satu pokok doa lagi yang belum dia sampaikan. Dan ketika saya mau pergi saudara dari TPRS Mangga 2, ibu ini datang lagi. Loh Bu, tadi kan udah berdoa, saya bilang. Iya Pak, ada satu lagi Pak tentang keluarga. Akhirnya dia cerita panjang lebar, ya saudara, dia berencana untuk berpisah dengan suaminya. Saya katakan kalau ibu tanya sama saya, ibu pasti tahu jawaban saya. Ya, jangan Bu, pertahankan keluargamu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, anak-anakmu pasti, ya saya yakin setuju kalau keluarga rumah tangganya tetap utuh, tetap ya mencari wajah Tuhan. Nah, saudara saat itu ya dia berkata, jadi bagaimana Pak? Awali pertobatan itu dari diri ibu sendiri. Amin Pak Pendeta, kalau begitu saya akan lakukan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan membawa saya hari ini. Pak, hari ini saya adalah hari pertama saya datang ke gereja. Setelah 7 bulan Pak, saya tidak beribadah ke gereja. Hah? Saya bilang, kemana aja Bu? Saya di rumah Pak. Saya sempat marah sama Tuhan. Saya sempat berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa keluarga saya jadi seperti ini? Ya, akhirnya dia tidak beribadah, sama sekali nggak datang kebaktian, saudara. 7 bulan. Terakhir dia datang beribadah Natal tahun 24. Lalu apa yang membawa ibu hari ini datang beribadah ke gereja ini, Bu? Tadi malam saya nggak bisa tidur, Pak Pendeta. Kenapa saya nggak bisa tidur? Karena sebelumnya sekitar waktu makan malam, saya makan sendiri, lalu di sebelah meja saya, dia makan di tempat makan, di restoran. Di sebelah mejanya dia saudara, ada seseorang ibu ya, yang lebih tua umurnya, barangnya jatuh. Lalu barang yang jatuh ini saudara diangkat oleh ibu ini, ya ibu jemaat ini saudara. Lalu diambilin, Ci ini barangnya jatuh. Ibu yang punya barang ini, oh terima kasih ya. Happy Sunday ya buat besok. Jangan lupa kamu besok beribadah. Saudara, dia tadinya mau nyendok makanannya sampai nggak jadi, saudara. Karena apa? Dia diingatkan, jangan lupa besok beribadah oleh seseorang yang dia tidak kenal. Random people. Dia berkata, saudara, perkataannya Enci itu menusuk hatinya, jelek gitu, saudara. Dan dia tidak jadi makan. Dia cuma duduk dan termenung, saudara. Mengingat-ingat perkataan orang itu. Dia keluar duluan. Enci ini keluar duluan. Bisa-bisanya sudah sampai di pintu keluar. Dia balik lagi dan berkata kepada Ibu Resti ini, Tuhan mau berkati kamu loh dek. Sambil tersenyum. Dan akhirnya dia benar-benar pulang, benar-benar keluar. Dan dia berkata, Pak, saya gak bisa tidur Pak. Saya takut. Ada banyak hal yang saya pikirkan. Akhirnya saya datang ke gereja pada hari ini. Percaya saya bilang. Kalau orang udah mengalami seperti itu, saya percaya. Nggak bisa tidur pasti. Bagaimana mungkin orang lagi di satu tempat makan, nggak kenal siapa-siapa. Tapi tahukah saudara, satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Tuhan bisa kirim satu orang untuk menyelamatkan satu jiwa. Karena rencananya begitu indah bagi saudara dan saya. Dan saya percaya saudara Bapak Ibu, doa menuntun hidup saudara dan saya pada keselamatan. Saya katakan kepada ibu ini, Bu, kalau Tuhan bisa bawa kembali ibu datang beribadah setelah 7 bulan ibu gak datang beribadah, Tuhan yang sama juga bisa kembalikan keluargamu untuk bersama-sama denganmu. Dan percayalah doamu, tidak ada yang sia-sia. Di dalam Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan urapi saudara dan saya. Penuh kemuliaan Tuhan, doa-doamu dikabulkan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu.
sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Raja, Yesus ditinggikan, Yesus disembah. Haleluya. Surga bumi sujud menyembah nama Yesus yang kudus, nama Allah yang hidup, nama Allah yang dahsyat. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, sembah. Sembah puji berita. Tamu sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak terima pujian. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Raja, Yesus Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi kita sembah Yesus Tuhan Raja. Oh pandang wajahnya, katakan sembah dan puji dunia. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kau Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja mulia. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai kemuliaan di atas kepalamu bagi Yesus Tuhan yang menjawab doamu, yang memulihkan hidupmu, yang menyembuhkan sakit penyakitmu, yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hadirat-Mu memenuhi kami di pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, memberkati, bahkan juga menolong kami, menegur kami. Sehingga hari ini kami bersyukur kami boleh diingatkan Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam hidup kami yang menjawab setiap seruan doa kami. Jangan biarkan anak-anak-Mu terhilang ya Tuhan, tapi biarkanlah Roh-Mu yang kudus memenuhi roh, tubuh, jiwa setiap anak-anak-Mu. Kasih-Mu yang besar memenuhi setiap hati, setiap pribadi yang hadir beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kami yang beribadah di Gereja Nias juga di live streaming tidak terkecuali karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Dalam nama Yesus, doa-doa setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus dikabulkan Tuhan satu persatu. Kuasa Tuhan menembus ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berdoa, kami berseru dengan hati yang tulus, dengan air mata sekalipun Tuhan yang menampung setiap air mata orang-orang percaya. Tidak Tuhan lalui, Tuhan terima, dan Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Tuhan tuntun setiap anak-anak-Mu, setiap kami di dalam kebenaran-Mu. Tuhan kembalikan setiap sukacita, damai sejahtera, kemenangan, kebaikan, kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang terus melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi kami.
Berkati setiap rumah tangga keluarga, anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa doa adalah nafas hidup. Doa adalah yaitu gaya hidup, bukan hanya keperluan, bukan hanya ketika ada situasi tertentu, tapi setiap hari kami mau menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kami mau bergaul dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua membawa kami terus untuk pesta dikekal dalam kerajaan sorga. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam usaha, dalam karir pekerjaan, dalam rumah tangga keluarga. Kami bawa ucapan syukur kami untuk kasih-Mu, firman-Mu yang sudah memberkati kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang membalaskan lipat-lipat kali ganda bagi hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bahwa sembah syukur kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Naikkan kekaguman kita sama Tuhan. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama umat Tuhan kita siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita di pagi hari ini. Kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, siapkan hati kita. Kita puasa bersama. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, mengujikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mengujikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Yesus, jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah bagi keluargaku. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami diberkati, diurapi dalam nama Tuhan Yesus, sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami dikuduskan, pikiran, perkataan, perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak virus. Oleh darah Yesus kami diberkati sehat, umur panjang. Oleh darah Yesus jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus kami sehat. Oleh darah Yesus peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah, tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang. Oleh darah Yesus kami tolak katarak, mata kami sehat, tidak operasi dalam nama Yesus. Kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal, tidak saraf kejepit, empedu sehat, pankreas, lambung dan usus kami sehat sempurna. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita semua boleh berdoa kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi imanmu, cita-citamu kepada Tuhan, pengharapan kita. Minta sama Tuhan Yesus bahwa doa orang benar bila diyakini sangat besar kuasanya. Saudara dan saya minta pada Tuhan Yesus, datanglah dengan tulus hati kepada Tuhan. Ucap hari ini firman Tuhan, minta pada Tuhan Yesus apa yang hari ini menjadi pokok doamu. Percayalah, mujizat menjadi nyata bagi orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, minta pada Tuhan Yesus. Jika ada keperluan, minta pada Tuhan Yesus. Minta pada Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman ini kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari sama-sama setiap kita umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kembali kita bangkit berdiri sama-sama, kita angkat tinggi kedua tangan kita mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh Yesus menyembuhkanku,
kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dengan sarana perjamuan kudus darah Yesus. Saudara dan saya terima mujizat. Amin. Begitu banyak mujizat terjadi ketika saudara dan saya kita terima tubuh darah Yesus. Bahkan bayi yang mati dibangkitkan oleh darah Yesus. Saudara dan saya kita sehat panjang umur. Amin. Yang koma dibangkitkan. Ya saudara, yang tadinya tidak ada pembuluh darah di jantung menjadi ada oleh darah Yesus. Amin saudara. Saudara dan saya kita sehat panjang umur tegap sentosa. Banyak sekali yang divonis jantungnya harus dioperasi, harus dipasang ring. Terima darah Yesus, jantungnya baru. Tidak perlu dioperasi. Amin. Yang ada batu di empedunya menjadi sembuh sehat. Dicek kembali batu di empedunya tidak ada. Oleh darah Yesus sembuh secara mujizat. Katakan amin. Saudara dan saya kita sedia minyak urapan. Saudara yang di live streaming juga angkat minyak saudara. Saudara yang di tempat ini Gereja Nias doa dengan sarana minyak urapan. Yang sakit sembuh. Amin. Saudara dan saya diberkati berhasil. Ya saudara yang tadinya hidupnya ya jauh dari Tuhan, tidak punya apa-apa. Ya ketika bertobat datang pada Tuhan diurapi dengan minyak, berkati berhasil, Tuhan angkat hidupnya, bebas dari hutang-hutang, diberkati dengan usaha, dengan tempat tinggal, dengan hidup yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya percayalah anak-anakmu, anak-anakku, keluarga kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan, dijaga malaikat, kita umur panjang, tegap sentosa, kita angkat minyak bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami sempurna sehat. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, urapi kandunganmu. Saudara dan saya kita diberkati, punya keturunan ilahi, dijaga malaikat, kita warga sorga, diberkati berhasil. Suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus, kita bersama-sama terbang ke sorga. Pesta di sorga dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, keluarga rumah tangga punya rumah di bumi di sorga, punya usaha yang maju, pekerjaan yang diberkati berhasil. Keluarga rumah tangga suami istri rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah. Anak-anak muda diberkati, masa depannya indah. Kami tolak mati muda, dipatahkan dalam nama Yesus. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, sempurna sehat, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Anak-anak kami diberkati sehat, umur panjang, tegap sentosa, pandai, cerdas, diurapi Roh Kudus. Tuhan beri roh takut Tuhan dan hormat orang tua, panjang umur, berbahagia di bumi. Di dalam nama Yesus kami serahkan setiap pokok doa umat-Mu dalam nama Yesus. Hari ini dikabulkan Tuhan, satu persatu Tuhan jawab. Yang sakit sudah sembuh, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang terikat dilepaskan dari belenggu masalah, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Perjalanan pulang umat-Mu dari Gereja Nias menuju tempat masing-masing diberkati Tuhan, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka. Jemaat Tuhan di live streaming diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa besok sepanjang minggu yang baru, kasih setia Tuhan, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terjadi dalam kehidupan kami selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, keluarga, rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan Pak Henry dan keluarga, Bu Intan dan keluarga diberkati bersama anak-anaknya, Bu Pinkan dan keluarga, Pak Andre Ferdinand dan keluarga, berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga, Pak Noli dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Bu Novi dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan, Lina dan keluarga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua yang melayani pada pagi hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Worship team Pak Arda dan Pak Vander bersama dengan teman-teman diberkati Tuhan. Berkati Sonel Operator Media, berkati ya Tuhan Yesus seluruh acara program gereja. Baptisan Selam di Jakarta tanggal 22 Agustus penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk menjadi warga sorga. Siapapun kami yang belum dibaptis, kami akan bawa diri kami untuk dibaptis menjadi warga sorga. Tuhan beri mujizat, Tuhan beri berkat,
Tuhan beri kuasa. Acara di Tiberias Medan, Tuhan memberkati 14-15 Agustus, baptisan selam di Medan juga diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, hari Minggu depan kami bersyukur Tuhan Yesus menyertai gereja ini 35 tahun. Tuhan yang sama yang menyertai yaitu bangsamu, bangsa pilihanmu. Tuhan yang sama juga akan menyertai Tiberias sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kami untuk terbang ke sorga bersama Tuhan Yesus. Pesta di sorga selama-lamanya. Kami akan datang beribadah hari Minggu depan, mengucap syukur dan merayakan kasih Tuhan. Di dalam ibadah ucapan syukur 17 Agustus, Republik Indonesia berulang tahun dan juga Tiberias berulang tahun karena kasih kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai dengan jumpa minggu depan. Amin. I sing praises to your